Halo, selamat malam, Pak. Malam, malam, malam Adik, Mas Adit. Udah Iya, sampai di Pak. rumah? Sudah, Pak. Tadi saya pulang cepet. Ada apa? Mau istirahat, Pak. Semalam sampai jam 3 nyiapin anggaran buat 2021. Oh, kamu di marketing ya soalnya ya? Iya. Oke, kamu di Aspan ya? Iya, di Aspan, Pak. Oke, kalau Dimas di mana? FPG ya? Iya, Pak. FPG ya. Kalau saya Leha belum ya? Leha di mana ya Leha ya? Di broker apa gitu ya, Kaleka. Kalau Debbie di itu di saya ingatnya jadi proteksi. Kalau Leha di mana Leha? Di Tridharma Proteksi, Pak. Oh, terutama proteksi ya Ibu Ritawati ya? Iya, betul, Pak. Iya, Ibu Ritawati. Di mana kantornya saat ini, Leha? Baik sih, Pak. Ya, kantornya di mana saat ini kantornya, alamatnya? Oh, di ini seberang Mall Pejaten Village, Pasar Minggu, Pak. Oh, bukan di itu lagi, bukan di pojokan itu lagi ya, dekat Kentucky bukan ya? Oh, bukan, Pak. Udah pindah. Oh, dulu kan kalau saya salah Pancasila Dharma di situ ya? Iya, dulunya. Udah berapa lama kamu di situ? Udah lama sih, Pak. Dari 2000 berapa ya? Lupa. Oh, udah lama juga ya? 2009-an. Oh, gitu. 2009. Iya. Berarti udah 10 tahun dong? Kurang lebih, Pak. Wah, kamu kuat juga dong sama Ibu kita ya? Oke, sambil nunggu Debbie, kita langsung aja. Saya akan coba share screen. Kalian sudah terima materinya ya? Iya, Pak. Ini pertemuan ke-6 ya. Kita ke-6, ke-7 nanti hari Kamis ya. Ya, hari ini ada tugas yang ke-6 kelima yang kalian kumpulkan pada malam hari ini ya. Jadi ada 2 tugas tapi sebetulnya tugasnya cuma satu hampir sama, cuman yang dikumpulkan malam ini jam 10 ya. Kalau Iya, yang Pak. dikumpulkan itu nggak usah, kamu abaikan aja. Yang penting tugas pertemuan kelima dikumpulkan nanti jam 10 ya. Oke, Iya, Pak. kita mulai aja. Saya share screen. Oke, hari ini pengantar underwriting yang kelima. Sesungguhnya mestinya yang kemarin lebih dahulu. Yang ini lebih dahulu baru yang kemarin ya. Jadi kita balik ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi sebetulnya yang keempat dan kelima mirip karena di keempat itu prinsipal sama steps ya. Betul, ada steps ya, ada langkah-langkahnya juga. Nah, yang kelima ini prosedur sama proses juga. Nah, secara umum ya, secara umum dia punya sistem ataupun tahapan ya, prosedurnya itu kurang lebih bisa dilihat ya, bahwasannya pertama kali adalah untuk mendapatkan informasi, menggali informasi ya, memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari calon tertanggung ya, entah dengan SPPA ya, dengan formulir aplikasi yang cukup jelas ya, dia punya pertanyaannya, kemudian bila mana masih diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, seperti yang saya pernah sampaikan, bisa dilakukan dengan melakukan interview ya, melakukan interview. Nah, setelah itu kita melakukan apa? Melakukan risk management ya. Tentunya kita mesti komunikasikan dengan pihak tertanggung ya, apa saja katakanlah yang bisa dilaksanakan oleh mereka. Tentunya dengan melakukan apa? Dengan melakukan risk survey pada waktu sebelum penutupan ya. Nah, risk survey ini diperlukan untuk dapat kita mengetahui risiko yang sebenarnya, dan juga seringkali underwriter ya tidak tahu proses produksi sebuah industri ya. Jadi sebaiknya seorang underwriter itu memahami proses-proses bisnis, proses-proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Kan tidak sama sepatu sama kayak misalnya sawmill ya, berbeda. Tekstil berbeda dengan juga misalnya pabrik baja. Jadi ada tahapan-tahapan yang sungguh berbeda, bahan-bahan bakunya juga berbeda, bahan-bahan penunjangnya berbeda juga, penggunaan mesin-mesinnya pun juga berbeda. Ada yang dari mesin-mesin yang manual yang sangat kasar, ada yang mesin-mesin yang sangat kompleks dan sudah computerized. Ya, jadi di sini diperlukan apa ya, pembelajaran yang cukup banyak oleh seorang underwriter sehingga dia tahu tingkat risikonya tersebut paling tinggi berada di mana. Ya, jangan sampai dia sama ratakan semua industri. Tidak ya. Jadi masing-masing industri
punya karakteristik ya, punya karakteristik dan punya tingkat risiko yang berbeda-beda ya. Nah, apakah pabrik besi lebih berbahaya dibandingkan pabrik tekstil? Enggak ya. Tentunya pabrik besi walaupun dia mainnya panas ya mesti ada perluburan segala macam, tapi pada dasarnya besi sangat sulit terbakar kan. Sementara tekstil dengan sedikit api saja sudah habis ya. Jadi walaupun baja ataupun besi dia mainannya api, tapi dari tingkat resikonya tidak lebih berbahaya dibandingkan pabrik tekstil ataupun pabrik sepatu. Nah ini jadi mesti dipahami oleh seorang underwriter dan seorang marketing juga mesti pahami. Jadi dia harus tahu proses-proses yang terjadi di sebuah pabrik atau di sebuah industri. Ya karakteristiknya bagaimana. Nah kemudian setelah itu yang nomor 3 ya pihak underwriter setelah memahami risiko yang apa yang dimiliki oleh tertanggung atau calon tertanggung, dia pun juga melakukan risk management. Waduh, ini kalau kayak begini, saya ambil berapa share saya ya? Kalau kan biasanya underwriter kan punya tuh treaty limit ya, punya treaty limit. Tapi kan dia bisa ambil secara full treaty limit atau membatasi. Ya, kalau ternyata misalnya, wah ini pabriknya bagus ini, pabriknya bagus. Walaupun katakanlah risikonya tinggi, tapi dia punya housekeepingnya, dia punya fire protection bagus. Jadi dia bisa tentukan, oh oke kalau gitu saya ambil full capacity dah daripada apa yang saya miliki sesuai dengan otoritas saya kan gitu loh. Jadi dia bisa tentukan. Jadi risk management in underwriting ataupun di bagian underwriting itu jadi mesti dilakukan. Berapa persen dari risiko ini saya bisa ambil? Ya. Kemudian apakah saya perlu tempatkan ke treaty atau saya mesti fakultatifkan? Ya, kadangkala underwriter dia ngambil semua, ya, tapi dia tidak tempatkan di treaty. Kenapa? Karena mungkin karena dia pikir, wah tingkat resikonya berbahaya, ini mesti diakomodasi. Tapi saya tidak mau membahayakan saya punya reasuransi. Akhirnya apa? Dia fakultatifkan. Dia tidak masukin treaty, tapi itu mesti dijelaskan kepada treaty leader ya, atau kepada member treaty. Jangan sampai nanti member treaty tahu dari pasar bahwa kita punya perusahaan asuransi ini tidak bagikan, tidak sesikan ke treaty-nya gitu loh. Cuma gua kasih lo punya gua kasih kapasitas sampai lo nggak pakai gitu loh. Paham ya? Leha, Dimas, Adit ya. Jadi ya, Pak. Pihak reasuransi itu tahu dari luar bahwasannya Anda tidak mensesikan risiko tersebut. Nah, kebijakan ataupun pertimbangan di season ini harus pihak underwriter tetapkan, harus punya dasar, ya. Jadi pada waktu katakanlah misalnya ternyata nih, wah ini saya punya kapasitas saya nih secara pribadi, saya otoritas saya, misalnya saya sebagai seorang manajer underwriting, ya, saya cuma dikasih 10 miliar, saya punya kapasitas 10 miliar, tapi saya pikir ini bagus, ya, dia punya risikonya katakanlah misalnya sampai dengan 500 miliar. Nah ini otomatis kan mesti ke apa? Ke atas kan? Nah, jadi pihak manajer underwriting kasih disposisi sesuai dengan apa yang saya pelajari dari survei risiko dan kemudian proses dia punya proses proses produksi kemudian penyimpanan segala macam. Saya mengusulkan perusahaan kita mengambil sampai dengan misalnya 250 miliar sesuai dengan kapasitas kita punya perusahaan dan ini wewenang daripada direktur utama. Nah, ini mesti ada disposisi ya dan mesti ada pertimbangan. Jadi seorang underwriter ya tidak boleh terlampau berani, juga tidak boleh terlampau pengecut. Jadi mesti ada pertimbangan yang berdasar, ya. Oke, dari situ setelah dia katakanlah risk management di underwriting, ya tentunya setelah itu dia ditetapkan apa kondisinya, apa persyaratannya, ya. Kan seperti yang disampaikan pada waktu beberapa hari yang lalu, menetapkan kondisi dan persyaratan, ya. Tentunya kalau katakanlah misalnya ternyata dia punya risiko bagus dan ini loss record bagus, kemudian ini adalah sebuah bisnis yang diperbuatkan oleh banyak perusahaan asuransi, tentunya untuk menentukan terms and conditions sesuai dengan kita punya keinginan, kadang-kala sulit. Biasanya broker ataupun nasabah sudah memiliki kondisi yang diminta. Tinggal kita mau terima apa tidak kan? Jadi tetapkan. Kalau katakanlah misalnya masih dalam batas-batas kita yang punya kapasitas dan kita bisa terima kondisi yang disampaikan oleh broker ataupun tanggung, ya kita ambil sesuai dengan kita punya kapasitas 10%, 20%, 30% gitu loh. Ya.
Nah, sekali setelah kita tetapkan itu, kita tetapkan kondisi dan persyaratannya, kita sampaikan apa? Kita sampaikan quotation. Kita balas quotationnya broker atau kita sampaikan quotation kepada pihak tertanggung, ya, calon tertanggung. Nah, setelah itu kita mungkin apa? Mesti presentasikan. Seringkali kalau bisnis-bisnis yang besar itu tidak cukup disampaikan by fax atau by email, kemudian dapat konfirmasi dari tertanggung. Biasanya mereka minta kita melakukan presentasi dari apa yang kita tawarkan. Nah, kita bisa jelaskan segala sesuatu yang katakanlah keunggulan-keunggulan yang kita miliki. Nah, ini perlu dikomunikasikan pada waktu presentasi. Dan kalau misalnya boleh, ya, itu pakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Jangan pakai bahasa teknis. Ya, seringkali nasabah minta apa? Minta diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Namun kalau ada suatu perskentaan, maka akan dipakai apa? Bahasa aslinya, ya. Nah, setelah itu, setelah katakanlah kita jelaskan, tentunya kan si klien ini kan merespon ataupun menanggapi. Kalau katakan ternyata dia punya budget tersebut jauh di atas kita punya penawaran, mungkin dia tidak keberatan. Tapi sebaliknya, di zaman saat ini kalau katakan kita punya penawaran harganya lebih mahal dibandingkan dia punya budget, tentunya apa? Dia akan cari pembanding, ya, atau minta diskon, ya. Nah, seandainya misalnya nasabah setuju, nah biasanya apa? Kita minta dia mengisi proposal form, baca kembali, karena proposal form merupakan bagian daripada kondisi polis, ya, kontrak polis. Nah, setelah itu dibaca semuanya, kemudian kita hitung preminya, ya, kita hitung preminya. Pada saat sudah setuju, mungkin disebutkan nih, kalau preminya dia minta keringanan ataupun minta jangka waktu pembayaran, misalnya perlu 3 kali atau 4 kali. Seperti saat ini di zaman COVID gini, biasanya tertanggung minta penundaan pembayaran premi ataupun katakanlah minta diinstal dia punya premi, ya. Ini mesti disebutkan dalam polis, ya, bahwasannya pembayaran polis ini sebesar sekian, katakanlah misalnya 100 juta akan dibayarkan dalam waktu 4 kali. Nah, 4 kali ini apakah setiap bulan, misalnya nanti Desember, Januari, Februari, Maret, atau ya per 3 bulan, ya, misalnya katakanlah tutup di Januari, dia bilang Maret, ya, atau mungkin jangan di bulan 12, ya, mungkin kita bulan 1, bulan 4, bulan 7, bulan 10. Nah, pembayaran premi besaran dan tanggalnya harus disebutkan dalam polis, ya, ditetapkan bahwa pembayaran premi dilakukan selama 4 kali dan pembayaran tersebut dilaksanakan pada tanggal misalnya pembayaran pertama sebesar sekian, tanggal berapa paling lambat, ya, sampai pembayaran keempat, ditegaskan. Nah, setelah katakanlah misalnya si nasabah setuju dengan penawaran kita, dia langsung dia memberikan konfirmasi. Nah, konfirmasi ini perlu ditegaskan dengan tanda tangan, ya, dengan dengan penerimaan di mana? Di quotation tadi. Nah, seringkali nasabah setelah memberikan konfirmasi, dia minta minta cover note, ya, ataupun suatu bukti bahwa gua sudah on, gitu, ya, bahwa besok resikonya sudah on, ya. Nah, kalau misalnya mau, ya bisa bikin bisa bikin cover note, ya, bikin cover note 1 halaman bahwasan berdasarkan kondisi quotation yang telah disetujui oleh tertanggung, ya, maka bersama ini kami terbitkan cover note, ya, dengan nama tertanggung, alamat, jaminan, ya, biasanya yang utama-utama saja. Kemudian periode, premi, kan itu loh, deductible. Nah, itu kondisinya kondisi property all risk, ya, mini rewarding dengan peluasan tambahan misalnya RSMDCC, earthquake, ya, tsunami dan segala macam. Itu biasanya cover note biasanya cuma satu halaman, ya, yang merupakan summary daripada coverage yang ditawarkan tersebut. Nah, sementara kalau katakanlah declaration itu, ya, biasanya untuk marine, ya, marine kalau katakan misalnya ada open cover, ya, seringkali ada deklarasi. Kita nanti bahas lebih lanjut, ya. Kemudian premium payment. Nah, premium payment kalau katakanlah misalnya si tertanggung sudah menyelesaikan pembayaran premi, untuk yang pertama dikeluarkanlah invoice 1, 2, 3, 4. Nah, setelah selesai semuanya dimasukkan dalam filing ataupun diarsip oleh pihak marketing biasanya, ya. Jadi seluruh dokumentasi biasanya marketing simpan. Pertama kali dari Dari
koresponden, paling bawah tuh koresponden paling bawah, kemudian survei report, penawaran, SPA, kemudian quotation, kemudian ada confirmation. Setelah itu apa? Baru cover note baru polis baru apa? Surat pengantar. Ya, surat pengantar. Biasanya polis itu disampaikan kepada tertanggung ya dengan covering letter ataupun surat pengantar. Jangan telanjang begitu saja ya. Biasanya ada polis dimasukin dalam map dan dalamnya ada surat pengantar. Biasanya marketing yang menyampaikan. Jadi ini suatu momen yang bisa digunakan oleh marketing untuk berkomunikasi lebih intens kepada tertanggung. Pak, kami akan antarkan polis besok, nah gitu loh. Jadi pada waktu antar polis disampaikan, Pak, ini polisnya, kita bacakan kembali, ini sesuai dengan apa yang Bapak telah setujui. Ini cover note yang kemarin Bapak sudah terima, ini sudah sesuai jaminannya. Kita dipajang satu-satu. Tertanggung bisa itu, bisa apa-apa. Mereka senang sekali bisa didampingi kan. Jelaskan satu-satu. Jadi tolong Bapak selesaikan pembayaran premi yang pertama yang akan jatuh tempo pada tanggal sekian. Ya, nanti pada waktu sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut kami biasanya akan mengingatkan kembali. Karena kenapa? Ini untuk kebagian Bapak. Tanpa pembayaran premi, Bapak punya hak tidak akan ada. Ya, bahkan mungkin bisa menjadikan suatu dasar bahwa klaim terjadi bisa ditolak ataupun diabaikan gitu. Karena tiada hak tanpa kewajiban ya. Jadi kewajiban terlebih dahulu baru hak timbul. Ya, jadi ini dia punya tahapan ataupun prosedur-prosedurnya ya. Tapi kemudian prosedur ini ya hanya merupakan guidance ya. Hanya merupakan referensi dan masing-masing perusahaan asuransi punya prosedur dan prosesnya masing-masing. Ya, mungkin di FPG sama di Aspan mungkin tidak sama persis ya, tapi paling tidak kurang lebih mirip dia punya benang merahnya. Ya, tanpa informasi yang jelas, pihak underwriting biasanya tidak bisa memutuskan. Tetapi ada juga kalau underwriting yang bisa begitu cepat ya, karena dia mungkin berpengalaman ya, dan dia tahu jenis resikonya apa. Biasanya apa? Oh, ini resiko ini saya penentangan di sini. Jadi dia tahu persis kan. Itu tergantung apa? Tergantung pengalaman dari masing-masing pribadi underwriter. Nah, tadi kembali lagi, ini informasi yang bisa didapatkan ya. Pertama dari aplikasi ataupun proposal form ya. Bisa didapatkan dari report keuangan dan perusahaan, company profile ataupun financial report ya. Bisa didapatkan dari interview dan diskusi ya. Bisa didapatkan dari resurvey dan documentation yang diminta ya. Bahkan bisa juga diperoleh dari mana? Dari industrinya. Biasanya maka apa? Asosiasi kan. Misalnya kalian mau tahu ya broker ini bagus atau tidak, ya kalian bisa apa? Bisa tanyakan ke Aparindo, ya broker ini terdaftar nggak di Aparindo? Broker ini integritasnya gimana? Biasanya apa? Asosiasi tahu tuh, ya. Atau tanya industri, misalnya FPG mau kerjasama dengan broker X, ya. Mungkin Dimas sudah tahu Mas Adit, tanya sama Adit, Dit, lo ada kerjasama nggak dengan broker ini, ya? Oh, gimana? Wah, jangan deh, preminya suka terlambat, kadang-kadang juga nggak bayar gitu loh. Kan bisa tanya kan gitu loh. Jadi informasi ini kalian bisa dapatkan dari apa? Dari banyak sumber. Makanya networking itu sangat diperlukan ya. Jadi kalian sebagai seorang profesional di bidang asuransi, jangan kuper ataupun jangan kayak seseorang yang tidak tahu dunianya. Jadi mesti membuka mata, telinga, ya dan perhatian kalian ke sana kemari supaya apa? Informasi ini kalian bisa dapatkan. Dan saat ini apalagi bisa saja kalian tambahkan di sini dari internet, ya. Tambahkan satu lagi tuh dari internet ya, dari mass media. Jadi kalau katakanlah misalnya kalian mau kapal ini sudah pernah mengalami tenggelam atau tidak, atau pernah nggak kebakaran PT ini, kalian bisa langsung searching. Biasanya langsung ada kebakaran PT ini di lokasi ini. Biasanya koran-koran tersebut apa? Sudah upload ke dia punya apa? Dia punya situs ataupun web ya. Jadi tolong tambahkan ya internet ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini risk management tadi saya sampaikan kan. Risk management yang ada dilakukan apa? Oleh perusahaan si nasabah ini ya. Ini memahami risiko ya. Jadi bagaimana dia punya keuangan. Ini kalian mesti tahu semua nih bagaimana dia punya raw material. Bagaimana dia punya mesin-mesin dari mana. Ya jangan sampai nanti begini, mesin-mesinnya ternyata sudah mesin-mesin lama dan kemudian sudah tidak lagi yang bisa memelihara ataupun menjaganya ataupun merawatnya gitu loh. Ya. Jadi mesti diketahui semua ini. Ya jangan sampai katakan kalian, wah ini mesinnya masih baru nih tapi
baru, tapi ini mesin ini ternyata tailor made ya, dan cuma satu pabrik yang bisa memperbaiki ini karena dia pesan langsung, tidak ada pabrik lain gitu loh. Tapi kalau kalian tahu, wah pabrik ini bagus dan selama ini reputasinya bisa dipercaya karena dia buatan Eropa kan, mungkin nggak ada masalah gitu loh. Ya berbeda kalau katakanlah pabrik ini dilakukan dibuat Cina, tapi kebanyakan mesin ini suka apa? Suka rusak. Ya itu lain lagi kan. Jadi kalian mesti memahami semuanya. Jadi ini risk management dari tertanggung ya. Tetapi perusahaan asuransi harus paham mengenai apa yang dilakukan oleh si tertanggung itu sendiri. Nah ini personal kapasitas. Jadi underwriting guidelines, audit, monitoring, review, education, training. Jadi ini mesti dilakukan juga. Jangan sampai nanti kalau katakanlah misalnya Dimas ataupun nanti Adit dipindahkan ke bagian underwriter ya atau bagian underwriting. Nah kemudian mesti tahu kapasitasnya bagaimana. Selama ini bagus apa tidak. Bagaimana dia punya tingkat analisanya. Bagaimana dia bisa nggak menganalisa sebuah peristiwa. Jadi logika analisa itu dipakai dalam proses underwriting gitu loh. Ya. Jangan sampai katakanlah kita sudah merasa pintar dan kita tidak belajar lagi. Kita mesti apa? Terus mengembangkan diri karena resiko di sana di luar sana sangat banyak berubah gitu ya. Dan berbeda-beda sekali. Nah, kemudian tadi nih menerima apa tidak ataupun menerima dengan syarat segala macam. Sudah jelas. Kemudian quotation. Kirimkan quotation-nya, kemudian dikomunikasikan. Jangan sampai kita kirim quotation, kemudian apa? Kita diamkan. Kalian harus apa? Kalian sampaikan kepada broker atau kepada tertanggung. Pak, kami sudah sampaikan tadi Pak quotation Pak ya, lewat email. Mohon Bapak konfirmasi apakah sudah terima apa belum. Dan bila mana ada pertanyaan dari Bapak, mohon hubungi kami Pak. Kami akan segera bisa menjelaskannya. Jadi dikomunikasikan. Jangan sampai kita mengirimkan dokumen ataupun kita menyampaikan suatu penawaran diabaikan dan kemudian akhirnya apa si tertanggung pikir belum dapat penawaran kan. Jadi follow up ini perlu kalian lakukan ya. Jangan sampai prospek ataupun calon nasabah tersebut kita abaikan, kita telantarkan ya. Walaupun kita sudah sampaikan mereka penawaran dan itu adalah bagian yang tertanggung untuk melihat, enggak. Sebelum jadi bisnis, sebelum ini jadi polis, sebelum transaksi, belum polisnya keluar dan belum dikirimkan dan mereka belum bayar apa? Kita harus apa? Harus pantau, monitoring dengan lebih detail ya. Paham ya? Jangan diabaikan begitu saja. Ya, Pak. Kemudian sama juga nih ya. Ini application form, jadi minta untuk mengisi. Kalau tertanggung nggak tahu, ya kita jelaskan, dibimbing, diarahkan ataupun dijelaskan secara detail. Bila mana perlu, minta supporting dokumen tambahan. Nah, premium seperti yang kemarin saya sampaikan kan, ada 3 atau 5 elemen ya, pure risk, acquisition, overhead, profit margin, inflation. Jadi pure risk ini tentunya apa? Tentunya bersama loss ratio. Ini dari apa? Dari masing-masing tertanggung. Acquisition cost ini kan pure risk kan eksternal ya. Eksternal, acquisition cost ini internal, overhead. Acquisition cost ini biaya agen, biaya broker nih eksternal. Ya. Kalau yang internal overhead sama profit margin. Inflasi di luar juga. Pure risk ini adalah bisa masing-masing perusahaan asuransi beda-beda. Katakanlah misalnya FPG sama Aspan, ya untuk sebuah risiko kendaraan bermotor, apakah sama loss ratio-nya? Belum tentu, ya belum tentu. Ya mungkin mirip-mirip, tapi kalau katakanlah misalnya Aspan bisa melakukan manajemen klaim yang baik, ya, dan kemudian dia bisa kasih deductible yang baik, mungkin loss ratio-nya lebih baik Aspan, ya. Jadi pure ini sangat tergantung bagaimana underwriter bisa menetapkan kondisi polis sehingga pure atau loss ratio ini bisa di-manage dengan segitu baiknya, ya. Tinggal dihitungkan berapa premi segala macam. Setelah itu ditetapkan. Jadi begini, seringkali perusahaan asuransi tidak lagi melihat tarif ya, tidak lagi melihat angka tersebut berasal dari mana. Biasanya dia nanya, lu dikasih berapa? Ya udah, gua kasih di bawah itu. Kan begitu biasanya, tanpa bisa menjelaskan dari mana angka tersebut gitu. Nah ini biasanya kadang-kadang perusahaan asuransi tidak punya suatu statistik, tidak punya suatu kebijakan yang mapan ya, tapi kemudian hanya mengejar premi semata. Ya.
Kemudian minta tertanggung konfirmasi tertulis ya, tanda tangan oke, setuju, cara pembayaran demikian, setuju oke, langsung dibuatkan cover note segala macam sampai nanti timbul polis ya. Jadi send documents with a letter ya. Minta tertanggung bayar premi tepat pada waktunya. Kemudian premium payment, penagihan premi, remind the client to pay the premium soon ya. Kemudian jadi tertanggung atau marketing tidak cukup hanya sudah mengirimkan dokumen langsung dia serahkan kepada bagian keuangan atau bagian-bagian lain seluruhnya. Enggak. Marketing bisa dimintakan bantuannya pada saat katakanlah tertanggung belum membayarkan premi ya. Karena yang mengetahui tertanggung adalah si marketing lah yang akan dimintain tolong dong Adit kamu teleponin atau beritahukan ini tertanggung sebentar lagi preminya jatuh tempo, tolong ingatkan ini untuk kebaikan tertanggung sendiri. Jadi marketing pun juga harus membantu terkait dengan apapun dari nasabah tersebut ya. Nah, menyimpan koresponden dan dokumen polis biasanya yang menyimpan polis biasanya apa? Orang underwriting ya kalau perusahaan asuransi ya. Tapi kalau di broker biasanya si broker itu yang menyimpan seluruh bekas-bekasnya ya, atau bagian teknik kalau dipisah bagian teknik sama bagian marketing ya. Jadi biasanya dokumen tersebut disimpan oleh bagian teknik sementara atau underwriting, sementara bagian marketing ya hanya menyimpan memastikan semuanya sudah terselesaikan dengan baik, tersimpan dengan baik ya. Nah, jadi itu sementara dari saya untuk malam hari ini. Kalian ada tugas kalian sebentar, saya coba stop dulu. Tugas kalian di sini. Bentar. Ya, ini. Pertama, sebutkan prosedur underwriting. Jelaskan ya. Sebutkan tahapan proses yang terjadi pada bagian underwriting ya. Mungkin bisa kalian confuse tapi jangan confuse ya. Proses itu apa tahapannya? Sedangkan prosedur mungkin tata cara bagaimana penerimaan bisnisnya gitu loh, dari marketing ke underwriting ataupun ke bagian survei segala macam. Jadi ini bisa mirip tapi bisa beda ya. Kalau tahapan jelas dari awal hingga akhir seperti pada waktu pertemuan sebelumnya. Kalian lihat ya. Nah, kemudian tugas terstruktur. Kalian cari Fire Insurance Proposal Form SPPA ya. Kalian lengkapi dan jawab ya. Sampai sini ada pertanyaan dari kalian? Debbie, Adit, Dimas, Leha. Kelompok ya Pak. Untuk SPPA-nya kita cari di Google, Pak. Cari di Google, cari yang bahasa Inggris, jangan pakai Aspan punya atau FPG. Tadinya saya kalau emang mau pakai punya Aspan, ada Pak. Jangan pakai yang lain aja, ya. Baik, Pak. Yang lain, yang biasanya dalam bahasa Inggris kalian kalian pindahkan ke Word ya, kalian tulis ulang lagi, dan kemudian kalian sebutkan linknya ya. Supaya saya bisa lihat bahwa kalian dapatkan dari sana ya. Dan kemudian untuk prosedur sama proses ini kalian juga cari di internet ya untuk melengkapi gitu loh. Dan kalian kasih linknya. Jadi saya minta kalian belajar dari semua sumber, bukan cuma dari saya saja. Karena ilmu asuransi bukan ilmu pasti ya. Misalnya 2 tambah 2 harus 4, enggak. Proses underwriting di tempat lain sama di sini akan berbeda. Ya di satu perusahaan asuransi dengan asuransi yang lain pasti berbeda. Ya jadi tidak mesti sama. Tapi dia punya benang merahnya kurang lebih mirip lah begitu. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Dimas, Adit, Soleha, Debbie? Belum cukup ya. Jadi tugasnya kalian saya minta kumpulkan nanti jam 10 paling lambat ya. Baik, Pak. Oke. Selamat malam, salam sehat semuanya. Ya, jangan lupa hari Kamis masih belajar ya Kamis ya. Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Kamis. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Salam sehat, bye. Bye.